Di Bukit Golgota, Yesus digantung di salib bersama dengan dua penyamun. Waktu itu adalah pada waktu perayaan Paskah, di mana begitu banyak orang datang ke Yerusalem. Waktu itu orang-orang yang lalu lalang dan juga para pemimpin agama mengatai seperti ini. Hei, ayo, turunlah dari situ. Coba turun dari situ. Nah, inilah judul firman hari ini. Turunlah dari salib. Matius 27 ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Seperti yang mereka katakan tersebut, Yesus tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya sendiri, dari awal ia tidak akan digantung di salib. Dengan Yesus dirinya dibuang, ia menyelamatkan orang-orang lain. Nah, hari ini kita akan merenungkan kenapa Yesus tidak turun dari salib. Kenapa ia harus terus digantung di salib. Dan kapan akhirnya ia turun? Apa maknanya bagi diri kita masing-masing hari ini? Dan lewat itu semoga kita sadar keajaiban dari kayu salib. Yang pertama, mengapa orang-orang berseru turunlah dari salib? Mengapa orang-orang berseru turunlah dari salib? Di Alkitab ada adegan ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Orang-orang Yahudi juga meminta tanda kepadanya. Meminta tanda kepada Yesus, dan Yesus menegur mereka yang meminta tanda. Yohanes 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Sebagai referensi Matius 12 ayat 38 sampai 39, 16 ayat 1 sampai 4, Markus 8 ayat 11 sampai 12, Lukas 11 ayat 16 ayat 29 sampai 30. Dan kepada Yesus yang sedang digantung di kayu salib pun orang-orang kini meminta tanda atau mujizat kepadanya. Matius 27 ayat 42, pembacaan hari ini yang telah dibaca tadi. Baiklah, now, nin, bahasa Yunani, now, nin, sekarang ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Markus 15 ayat 30, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Ayat 32, Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Singkat kata, mereka mau percaya seandainya mereka melihat mujizat. Matius 27 ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Mereka pikir Yesus adalah sosok yang harus diselamatkan. Tetapi Yesus bukanlah sosok yang akan diselamatkan, melainkan sosok yang akan menyelamatkan. Yesus digantung di salib di jam 9 pagi, lalu setelah 6 jam berlalu, tibalah jam 3 sore. Di saat itu, Yesus berseru. Yesus menyerukan firman yang keempat,
Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang yang berdiri di sekitar Yesus berpikir bahwa Yesus sedang memanggil Elia. Karena tadi diserukan Eli, Eli. Jadi mereka pikir Yesus sedang memanggil Elia. Markus 15:35. Saat itu ada yang membasahi bunga karang dengan anggur asam lalu mencucukkannya pada sebuah batang. Sebatang bulu lalu sambil bunga karang itu diarahkan ke mulut Yesus, ia berkata, Markus 15:36, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Mereka mengharapkan Elia yang telah naik ke surga kini turun dari langit. Jadi selama 6 jam Yesus disalib, orang-orang terus mengharapkan Yesus turun dari awal sampai akhir, sampai jam 3 sore. Nah, rupa demikian saudara, tidak begitu berbeda dengan rupa Petrus, murid terdepan Yesus. Ketika Yesus mengatakan kesengsaraan disalib, apa yang Petrus katakan? Matius 16:22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, dalam naskah aslinya artinya seperti itu. Petrus mulai menegur Yesus dengan gigi dan aktif. Gigi dan aktif, terjemah Indonesia cukup bagus. Tarik ke samping dan tegurin terus. Karena Yesus memang muda dibandingkan Petrus. Memang Petrus katakan demikian dengan hati yang tulus. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maksudnya dalam naskah asli berarti melarang sesuatu. Maksudnya karena hal itu benar-benar tidak ada berhubungan dengan engkau, maka Allah akan melarang hal itu terjadi. Dan Petrus berkata, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini dipakai dua kata u dan me dalam bahasa Yunani yang berarti negasi. Dengan begitu artinya negasi yang sangat kuat bahwa benar-benar tidak akan dan tidak boleh terjadi. Maksud guru yang adalah firman pada mulanya akan mati. Wah, itu tidak mungkin terjadi. Kalau begitu saudara-saudara, pertanyaannya saudara hari ini, bagaimana pikiran dan respon diri kita terhadap kayu salib? Apakah pada kita tidak ada hati yang berpikir, oh, jika ia turun dari salib, maka baru aku akan percaya. Tapi saudara ingatlah bahwa bukanlah tanda dan suatu tanda dan mujizatlah yang membawa pertumbuhan iman kita. Malah diperingatkan bahwa di hari akhir orang bisa saja tergoda karena mengikuti mujizat-mujizat. Karena kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Bagaimana pekerjaan iblis tersebut terjadi terhadap orang-orang yang akan binasa? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Ayat 10b, ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus dibinasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 12,
supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi betapa dahsyatnya dan menakutkannya firman ini saudara. Sebagai referensi juga dikatakan di Matius 24 ayat 24. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Wahyu 13 ayat 13, Wahyu 19 ayat 20 juga. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa yang menumbuhkan iman dan mewujudkan kepribadian kita adalah firman. Maka saudara, dikatakan di Alkitab bahwa dibandingkan suatu mujizat, firman yang membawa kesadaran itu lebih baik. 1 Korintus 14 ayat 1. 1 Korintus 14 ayat 1. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Di sini bernubuat artinya menyatakan duluan hal-hal yang di masa depan. Berarti itu adalah perihal mengajarkan kehendak Allah, firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Di ayat 19, 1 Korintus 14 ayat 19 dikatakan, lebih penting mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Sebagai referensi ayat 22 juga. Selama 6 jam Yesus digantung di salib dan mengatakan 7 firman. Lalu dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 29 bahwa setelah mati barulah ia diturunkan dari kayu salib. Nah, saudara, orang-orang berseru, turunlah, baiklah, sekarang, baiklah, ia turun dari salib. Tapi saudara ingatlah bahwa dibandingkan tanda atau mujizat, kita haruslah mendengar firman yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Amin. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus harus ditinggikan dari bumi dan terus digantung di kayu salib? Mengapa Yesus harus ditinggikan dari bumi dan terus digantung di kayu salib? Jika Yesus mau turun dari salib, bisa saja saudara. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Maka seperti apakah waktu 6 jam di mana Yesus terus digantung di salib? Itu adalah saat anak sang pemilik kebun anggur dilemparkan keluar kebun anggur dan dibunuh. Dalam perumpamaan tentang penggeram yang jahat yang kemarin hari Rabu kita bahas, Yesus telah menubuatkan tentang kematian dirinya, yaitu orang-orang akan membunuh anak dari pemilik kebun anggur yang diutus untuk meminta buah. Matius 21 ayat 39. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Keluar kebun anggur menunjuk pada hukuman mati kayu salib, yaitu cara hukuman mati bangsa kafir. Yaitu Yesus telah mengatakan bahwa ia akan dibunuh lewat hukum bangsa kafir yang tidak memiliki hukum Taurat. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Bangsa-bangsa durhaka. Nomos hukum. Nomos tidak ada hukum. Orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat. Yesus akan salibkan dan dibunuh oleh orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat. Dan juga dikatakan di Kaisarea Filipi pun Yesus telah bernubuat tentang kematiannya di salib.
Mengapa Yesus harus ditinggikan dari bumi dan terus digantung di kayu salib? Poin 2, karena Yesus telah berketetapan hati untuk meminum cawan penderitaan di salib. Karena Yesus telah berketetapan hati untuk meminum cawan penderitaan di salib. Selama kehidupan pelayanan umum, Yesus terus berkata tentang dua jalan, saudara. Kebangkitan dan ubah. Yaitu apakah ia akan mati di salib lalu bangkit kembali, atau akan pergi ke surga dengan hidup. Dengan bernubuat ganda seperti demikian di Taman Getsemani, akhirnya ia mengambil keputusan terakhir untuk memikul salib. Di Taman Getsemani, Yesus mengatakan percakapan rahasia 1 lawan 1 dengan Bapa. Oh Bapa, kiranya cawan ini dapat berlalu daripadaku. Matius 26 ayat 39. Mengapa di Taman Getsemani Yesus berdoa seperti demikian? Ini saudara, bukannya Yesus hendak meluputkan diri dari kayu salib yang telah dipredestinasikan sejak sebelum penciptaan. Tetapi Yesus ingin memastikan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Bapa tentang jalan untuk menggenapi kehendak Bapa. Dan itu adalah permohonan yang sungguh-sungguh. Bagaimana agar firman disampaikan kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Yesus berdoa agar murid-murid percaya. Sehingga jalan apa yang terbuka, saudara? Jalan apa yang terbuka bagi kita? Yesus ingin murid-murid percaya padanya. Dan dengan begitu, Yesus bisa bekerja sebagai Tuhan kemuliaan, bukan Tuhan yang menderita. Jadi penderitaan Yesus adalah penderitaan di hati tentang bagaimana firman yang ia bawa dapat disampaikan. Tetapi kehendak Bapa seperti apa, saudara? Kehendak Bapa seperti apa? Kehendak Bapa adalah agar Yesus meminum cawan penderitaan salib. Akhirnya Yesus menang dengan doa, dengan ketaatan, dan mengambil ketetapan hati untuk memikul cawan. Matius 26 ayat 41 sampai 42. Itu sebabnya Yesus tidak bisa turun dari kayu salib. Nah, saudara, dari situ kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang selalu menaruh dua jalan di hadapan kita. Jika kita telah sadar dan menemukan pemeliharaan tersebut, bagaimana kita harus percaya? Poin kedua, untuk menarik semua orang datang kepadanya. Mengapa Yesus ditinggikan dari bumi dan terus digantung di kayu salib selama 6 jam. Poin 2, untuk menarik semua orang kepadanya. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yesus berkata demikian, saudara, tentang Yesus mati di salib, diekspresikan sebagai ia ditinggikan dari bumi. Ditinggikan dari bumi. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, coba saudara kita perhatikan di sini kata menarik. Bahasa Yunani-nya helkio, yang artinya, kenapa saya katakan bahasa asli? Supaya lebih jelas maksud Tuhan seperti apa. Artinya helkio artinya memaksa, paksa, atau menarik dengan kuat. Bukan diam-diam, menarik dengan kuat. Itu helkio.
Setelah Yesus bangkit kembali, terjadilah sebuah kejadian yang menegaskan kembali pekerjaan menarik yang berdaulat dan kuat. Apa itu? Yaitu ketika Tuhan yang telah bangkit menampakkan diri di tepi laut Tiberias. Ketika murid-murid taat pada firman untuk melemparkan jala ke sebelah kanan kapal, banyak ikan ditangkap. Nah, waktu itu apa yang Petrus lakukan, saudara? Ia menarik jalanya ke darat. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Menghela di juga bahasa Yunani helkio, yang berarti menarik dengan kuat. Banyak orang akan diselamatkan. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Meskipun dengan kemauan sendiri kita mau percaya pada Yesus, tetapi kita tidak bisa dengan sendirinya dapat datang kepada Yesus dan mengenal Yesus. Dengan kekuatan diri sendiri, dengan ketetapan hati dengan kita sendiri, tidak bisa datang kepada Yesus dan mengenal Yesus. Bukan saya katakan, tapi Tuhan Yesus katakan seperti ini di Alkitab. Dikatakan haruslah Bapa yang menarik. Perihal kita mengakui fakta demikian, itulah iman, saudara. Itulah iman. Amin. 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 Jadi apa yang harus dilakukan? Bapa lah yang harus menarik kita, yaitu supaya Bapa menarik kita. Jadi saudara, itu sebabnya supaya Bapa menarik kita, Yesus tidak bisa mengelak untuk terus digantung di salib. Ketika kita tahu hal ini, betapa bersyukurnya kita pada Yesus, kan saudara? Amin. Tentang Yesus ditinggikan, Pendeta Abraham Park, pendeta senior kita mengekspresikan seperti ini. Itu adalah kebenaran dari ditinggikan, wahyu dari ditinggikan, Injil dari ditinggikan, dan berkat terakhir dari ditinggikan. Coba renungkan saudara, kebenaran dari ditinggikan, kebenaran, wahyu, Injil, serta berkat terakhir dari ditinggikan. Yesus terlebih dahulu ditinggikan sehingga ia menarik kita kepadanya. Percayalah saudara, dengan demikian kita pun akan ditinggikan. Dan lebih lagi saya percaya bahwa ditinggikannya kita adalah ditinggikan dengan hidup-hidup. Saudara coba bayangkan, memangnya bagi Allah, bagi Yesus ada kematian apa? Tidak ada. Oleh karena Yesus mati dengan berdiri, kita menjadi percaya dengan berdiri, yaitu dengan hidup-hidup. Semua orang mati dengan berbaring, Yesus mati dengan berdiri. Pada akhirnya saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar pada akhir zaman kita semua tetap hidup dan naik ke surga dengan diubah tanpa mengalami kematian. Amin. Iman ini harus diwariskan kepada anak-anak kita, saudara. Meskipun kita menua, tetap iman ini harus diwariskan. Amin. Yang ketiga, siapa yang menurunkan Tuhan dari salib? Siapa yang menurunkan Tuhan dari salib? Kini 6 jam telah berlalu. Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Saat itu orang-orang yang berseru, ayo coba turun. Orang-orang yang berseru, ayo coba turun. Jadi bagaimana? Karena mereka melihat kayu salib sebagai kegagalan, semuanya memalingkan muka. Hatinya sudah meninggalkan dari Yesus.
Saya salah percaya. Sudah memalingkan muka dan pulang ke tempat masing-masing. Biasanya ketika seseorang sedang populer, orang-orang di sekitarnya ramah kepadanya dan menjilat juga. Inilah manusia. Tapi jika popularitasnya turun dan sepertinya bukan apa-apa lagi, maka akan mulai tidak diperhatikan. Jadi saat itu harapan kepada Yesus sudah runtuh total. Apalagi kalau coba-coba mendekati Yesus lalu ditangkap, bisa terancam nyawanya. Dan murid-murid Yesus pun sudah melarikan diri. Maka siapa yang bisa mengurus jenazah itu? Tetapi di dalam situasi yang seperti demikian, ada yang mendatangi Pilatus. Siapa saudara? Itu adalah Yusuf Arimatea. Ia mendatangi Pilatus. Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ia bukannya disuruh siapa-siapa, tetapi ia meminta jenazah Yesus dengan kerelaan. Coba bayangkan saudara, dia yang adalah orang kaya, di Alkitab dikatakan orang kaya. Dia yang adalah orang kaya, memangnya ada kurang apa sehingga perlu minta jenazah Yesus? Kini setelah menerima izin untuk mengambil dan membawa jenazah Yesus, ia segera naik ke Bukit Golgota. Setelah tiba di situ, ia memandang jenazah Yesus yang digantung di kayu salib. Orang banyak yang tadi berkumpul telah tidak ada. Hanya ada lala dan nyamuk berterbangan saja. Burung-burung gagak berputar-putar di langit, mencoba untuk memakan jenazah-jenazah yang telah membusuk. Meskipun perempuan-perempuan ada di sekitar Yesus, memangnya mereka ada kekuatan apa? Mereka maka hanya bisa melihat salib, tetapi mengelap luka Yesus pun mereka tidak bisa. Seperti semuanya sudah berakhir, seolah-olah bumi dan waktu berhenti. Dan jenazah Yesus yang telah jadi dingin dibiarkan di Golgota, diterlantarkan. Jika kita lihat Alkitab, orang yang digantung di salib dimakamkan dengan tidak terhormat di Alkitab Perjanjian Lama. Pada kasus raja-raja yang jahat juga, ya. Pengkhotbah hanya dibuang begitu saja di kuburan umum dengan sembarangan. Pengkhotbah 6 ayat 3. Bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Nah, kini Yusuf Arimatea menurunkan jenazah Yesus. Lukas 23 ayat 52 sampai 53. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ayat 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan. Yohanes 19 ayat 38b juga. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ia mencabut semua paku yang tertancap pada Yesus dan menggendong tubuh yang terkulai. Karena darahnya telah habis dari tubuhnya yang mati, maka itu menjadi tubuh yang dingin. Dengan jika posisi jenazahnya diganti, darah yang masih ada dalam tubuh mengalir lagi kan. Jadi dibasahi badannya. Yusuf Arimatea. Jenazah yang didirikan secara horizontal di kayu salib sekarang dipikul di bahunya.
Saat itu darah dan air yang menggendong membasahi seluruh tubuh Yusuf. Karena iman yang seperti apakah? Makanya Yusuf Arimatea bisa maju ke kayu salib yang dipalingkan oleh semua orang. Markus 15 ayat 43. Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Mayat yang Yusuf Arimatea minta, bahasa Yunani adalah soma. Soma ini menunjuk pada tubuh sebagai tempat tinggal roh jiwa yang hidup, saudara. Yaitu ini menunjuk pada tubuh orang yang hidup. Misalnya Matius 26 ayat 26. Yesus mengambil roti lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh soma. Tetapi berbeda dengan ini, ketika Pilatus menyerahkan jenazah Yesus, Pilatus menyebut itu sebagai ptoma dalam bahasa Yunani. Berbeda, ptoma. Markus 15:45, ptoma. Ia Pilatus berkenan memberikan mayat ptoma itu kepada Yusuf. Ini adalah kata yang berasal dari kata pipto yang berarti jatuh atau binasa. Kata ini biasanya dipakai untuk menunjuk pada jenazah yang sudah mati. Kalau begitu, mengapa Yusuf Arimatea tidak menyebut ptoma melainkan soma? Itu adalah karena ia percaya tubuh Yesus yang mati sebagai soma. Yaitu ia mengenal dan percaya bahwa Yesus akan bangkit kembali. Maka Alkitab memperkenalkan Yusuf Arimatea ini seperti apa? Dengan seolah-olah menunjukkan imannya. Dikatakan begini, ia adalah orang yang benar dan baik yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Lukas 23 ayat 50 sampai 51. Saudara, jelas tubuh Tuhan Yesus adalah tubuh yang telah mati disalibkan. Tapi Yusuf Arimatea telah melihat Yesus akan bangkit, yaitu Yusuf memiliki iman orang hidup. Itu sebabnya Yusuf memikul salib dirinya, mengambil jenazah Yesus. Saya harap agar hari ini kita semua memiliki iman orang hidup, memikul salib diri. Jika mau mengikut Tuhan, maka setelah menyangkal diri, lalu apa? Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di sini juga saudara, memikul itu airo bahasa Yunani, ini artinya mengangkat atau merebut. Mengangkat atau merebut. Dengan kata lain, kita disuruh apa? Disuruh untuk mencari kembali kayu salib diri kita masing-masing dengan seperti merebutnya, lalu memikul salib masing-masing. Ketika kita mencari kembali dan memikul salib diri kita, barulah Yesus akan turun dari salib. Kalau begitu, karena tidak ada lagi kayu salib yang Yesus harus pikul, maka Yesus tidak perlu terus digantung lagi. Dengan demikian, Yesus pergi ke posisi dirinya yang sebenarnya sebagai firman. Lalu kitanya jadi bagaimana? Kalau kita telah menerima keselamatan,
melalui jasa yang dari kayu salib, kini kita tinggal pergi ke sorga dengan firman Bapa. Nah, hari ini apakah kita sudah mati bersama dengan Yesus dan hidup bersama dengan Yesus seperti yang dikatakan di Roma pasal 6 ayat 1 dan seterusnya? Jika ya, saya harap di atas iman tersebut dan dengan memiliki harapan akan ubah, kita semua bisa hidup dengan gagah berani. Amin. Kesimpulan, hari ini kita telah merenungkan seruan turunlah dari salib. Dengan mata yang seperti apakah hari ini kita sedang melihat kayu salib? Di Alkitab dikatakan bahwa seorang yang digantung pada tiang adalah orang yang terkutuk oleh Allah. Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Tuhan hendak membebaskan umat manusia dari kutuk dan menyelesaikan masalah dosa. Maka saudara, dengan tubuhnya sendiri ia digantung di atas tiang untuk menanggung dosa kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jadi selama 6 jam Yesus ditinggikan dari bumi dan terus bergantung di salib. Dan ditinggikannya Tuhan dari bumi seperti demikian itu adalah untuk menarik kita kepada Bapa. Sebagai referensi Yohanes 14 ayat 6. Maka ditinggikan itu sendiri merupakan kebenaran, wahyu, Injil serta berkat terakhir yang mengagumkan. Hari ini setiap orang yang ditarik ke dekat salib akan berdiri. Amin. Dan saya percaya bahwa pada akhirnya kita akan menerima berkat ditinggikan dengan hidup-hidup dan naik ke surga di hari akhir. Dan jika kita memiliki iman orang hidup, Tuhan akan turun dari kayu salib. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib telah menjadi jenazah yang terkulai dan dingin. Tetapi bagi Yusuf Arimatea yang beriman, bagaimana? Yesus adalah sosok yang hidup. Bagi saudara pun, Yesus adalah sosok yang hidup. Amin. Amin. Kalau begitu, saya harap saya dan saudara semua bisa memiliki iman orang hidup seperti Yusuf Arimatea. Saudara, bukannya jika Yesus turun dari salib baru kita bisa percaya. Sebaliknya, ketika kita percaya, Tuhan akan melepaskan kayu salib. Kalau begitu, kayu salib itu siapa yang akan pikul? Masing-masing kita lah yang hak akan pergi memikulnya. Amin. Amin. Pertanyaannya saudara, hari ini apa itu kayu salib, pengorbanan dan pengabdian kita masing-masing yang harus kita pikul? Mungkin bagi seseorang, istri atau suami, itu menjadi kayu salib dirinya. Mungkin bagi yang lain, bisa saja itu adalah suatu jeripaya yang harus ditanggung untuk kehendak Injil. Semoga dengan kegembiraan masing-masing kita memikul kayu salib diri dan berjalan bersama dengan firman Allah Bapa. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar tiap hari kita semua bisa terus maju dengan gagah berani menuju kerajaan surga dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, hari ini kami telah merenungkan tentang kayu salib. Jika hamba yang berkekurangan ini belum bisa bersaksi dengan baik tentang keajaiban salib Tuhan, tolong ampunilah hamba-Mu ini. Dan kiranya dengan kami merenungkan lagi kayu salib dengan mendalam,
tolong berikan kasih karunia-Mu agar kami bisa lebih sadar lagi dan dengan berlimpah dibandingkan dengan yang hamba-Mu telah sampaikan. Karena Yesus harus menyelesaikan masalah dosa kami, Yesus tidak bisa turun dari salib. Dan Yusuf Arimatea yang adalah orang hidup, ialah yang menurunkan Tuhan dari salib. Bukannya kami berkata turunlah dari salib, melainkan kami menurunkan Tuhan dari salib dan diri kami yang merebut dan memikul kayu salib diri kami. Hari ini tolong bantu agar kami pun menjadi orang hidup seperti Yusuf Arimatea dan mengikuti Tuhan dan dengan memikul salib diri. Kami ingin agar kami tidak menjadi orang yang tidak tahu untuk memikul salib diri. Padahal kami mengaku kami percaya. Kami ingat firman yang dikatakan bahwa ada orang-orang yang memandang Kristus yang dipakukan di salib sebagai suatu batu sandungan atau kebodohan. Tetapi kami percaya bahwa Kristus yang memikul kayu salib adalah kekuatan Allah serta hikmat-Nya. Tolong bantu agar kami semua memandang kayu salib seumur hidup kami, sadar dan memegangnya dengan erat. Di tiap-tiap keluarga yang berpusat pada kayu salib, kiranya Engkau berikan dan tambahkan berkat di atas berkat-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang agung, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.